Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan mengenai jurnalisme rakyat, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu kerja media arus utama. Ada 3 hal penting mengenai media arus utama. Pertama, idealisme media. Kedua, media arus utama hanya melaporkan fakta. Dan ketiga, nilai berita menjadi persyaratan informasi berupa fakta itu bisa ditayangkan atau diterbitkan. Berbekal idealisme media, reporter kemudian turun ke lapangan, mencari, mengumpulkan, dan memproses informasi berupa fakta, lalu mengirimkan berita yang berupa fakta itu tadi kepada editor. Kemudian editor akan memeriksanya, memastikan semua yang dilaporkan adalah fakta, karena media hanya boleh melaporkan fakta. Editor nantinya akan mengidentifikasi apakah informasi dari reporter itu memenuhi nilai berita. Kalau tidak ada nilai beritanya, laporan reporter tidak akan diterbitkan. Kurang lebih demikian proses kerja di ruang redaksi media arus utama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai citizen journalism atau jurnalisme warga. Istilah jurnalisme warga mulai muncul ketika teknologi informasi maju pesat, sehingga siapapun bisa menyebarkan informasi atau berita. Stasiun televisi juga punya program yang disebut sebagai jurnalisme warga. Bahkan para blogger pun melabeli diri mereka sebagai jurnalisme warga. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat membaca produk jurnalisme warga? Kalau menyimak praktik jurnalisme warga media arus utama, produknya adalah berita yang diproduksi oleh warga biasa, diedit oleh editor, termasuk berita video di stasiun televisi. Sebagian besar isinya bias atau minim fakta. Media arus utama melihat model jurnalisme warga sebagai konten gratis dan upaya merangkul pelanggan. Betul banget nih. Semua media arus utama hanya melayani 30% populasi di puncak piramida sosial penduduk. Siapa sih mereka? Mereka adalah lapisan masyarakat yang daya belinya cenderung lebih tinggi dan umumnya tinggal di kota-kota, di kota besar misalnya. Dengan begitu, media arus utama akan cenderung mengabaikan 60% populasi yang berada di dasar piramida penduduk. Mereka adalah warga masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pertanyaannya, mengapa media arus utama cenderung mengabaikan masyarakat yang miskin, tersingkirkan, dan teraniaya? Salah satu alasannya adalah karena mereka tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Mereka ini tinggalnya di desa-desa adat, di desa-desa yang di dekat hutan, lalu mereka membentuk komunitas masyarakat adat. Padahal masyarakat adat di Indonesia kerap diasingkan dan tidak diakui keberadaannya. Bahkan tak jarang mereka diusir loh dari tanah ruang hidupnya. Suara mereka kerap tidak terdengar karena dianggap tidak relevan dengan persoalan masyarakat urban yang menjadi konsumen utama media arus utama. Dalam sudut pandang media arus utama, jelas masyarakat adat, masyarakat yang tinggal di desaan, mereka bukan konsumen. Nah, Tempo sebagai media arus utama menyadari kekurangannya. Selain hanya melayani 30% populasi di puncak piramida, Tempo juga memiliki keterbatasan, antara lain tidak cukup banyak reporter, tidak cukup banyak koresponden atau kontributor, sehingga tidak bisa menjangkau mereka yang tersingkirkan itu. Berbekal idealisme media, give voice to the voiceless, atau memberikan suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara, lahirlah Tempo Witness. Tempo membuka akses bagi mereka yang miskin, tersingkirkan, tinggal jauh dari kota besar, tinggal di dekat hutan, masyarakat adat yang teraniaya atau tersingkir dari lahan nenek moyangnya, atau mereka yang tidak bisa bersuara. Tempo Witness menerjemahkan citizen journalism menjadi jurnalisme rakyat dan citizen journalist menjadi jurnalis rakyat. Rakyat yang ingin bergabung ke dalam Tempo Witness harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat pertama, calon jurnalis harus merupakan anggota komunitas. Apa sih yang dimaksud komunitas? Komunitas dilihat sebagai kumpulan warga yang saling mengenal, saling percaya, dan memiliki sejumlah kesamaan. Misalnya, warga satu dusun itu bisa loh dilihat sebagai komunitas. Terus, masyarakat adat itu juga bisa dilihat sebagai satu komunitas. Relawan Greenpeace misalnya, itu bisa dilihat sebagai satu komunitas. Syarat kedua, calon jurnalis rakyat harus mengikuti pelatihan. Pelatihannya apa aja? Pertama, pelatihan jurnalistik dasar. Lalu setelah itu, dia harus berhasil menayangkan 3 laporan. Syarat ketiga,
jurnalis rakyat hanya boleh melaporkan fakta. Fakta tersebut berasal dari peristiwa yang disaksikan sendiri, dari hasil observasi dan fakta berupa data atau dokumen. Jurnalis rakyat tidak boleh, sekali lagi ya, tidak boleh melaporkan asumsi, apa yang dipikirkannya, dan tidak boleh juga melaporkan kesimpulan atau hasil analisis. Setelah memenuhi ketiga syarat itu, keanggotaan jurnalis rakyat Tempo Witness akan berlaku seumur hidup, kecuali secara sukarela mengundurkan diri. Tapi apa sih bedanya jurnalisme rakyat Tempo Witness dibandingkan dengan praktek citizen journalism atau jurnalisme warga yang lain? Tempo Witness adalah media massa, bagian dari Tempo.co. Laporan jurnalis rakyat Tempo Witness hanya berupa fakta. Saya ulangi ya, hanya berupa fakta, bukan opini. Dan fakta-fakta ini kemudian diproses oleh editor Tempo yang sudah berpengalaman, sehingga produk Tempo Witness adalah produk media. Sebagai media, Tempo Witness dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, jurnalis rakyat Tempo Witness juga dilindungi undang-undang sama, yaitu Undang-Undang Pers itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan laporan-laporan yang viral di media sosial seperti Instagram, Twitter, atau Facebook? Apakah itu termasuk dalam produk media massa yang bisa masuk Tempo Witness? Jawabannya bukan. Laporan jurnalisme warga lainnya atau laporan warga di media sosial bukan produk media massa. Para jurnalis, warga, atau blogger, atau siapapun yang menayangkan laporan di media sosial sangat berisiko terkena Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun KUHP, terutama pasal-pasal karet yang salah satunya adalah pasal soal pencemaran nama baik. Ketika ada keberatan dari masyarakat terkait laporan jurnalis rakyat yang ditayangkan Tempo Witness, maka keberatan harus disampaikan melalui Dewan Pers sebagai perselisihan media berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pers. Editor Tempo akan melindungi jurnalis rakyat Tempo Witness.